Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Alia Syarani dengan NIM F1F1-223. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi Universitas Jambi tahun 2000. Hari ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Pendidikan karakter merupakan dua kata yang paling banyak menjadi bahan pembicaraan dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini, di mana keberadaannya terintegrasi dalam kurikulum. Pendidikan karakter sendiri terdiri atas 5 nilai, yaitu religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas menjadi pilar utama yang hendak dibentuk pada mahasiswa. Nilai karakter religius dalam penerapannya harus mendorong mahasiswa agar terus belajar meningkatkan hubungan yang harmonisnya kepada Tuhannya, dan juga ciptaannya, manusia, serta alam semesta. Saat ini, para mahasiswa didorong untuk menerapkan karakter religius pada kehidupan sehari-hari. Karakter religius sendiri identik dengan tingkah laku yang agamis sehingga mengandung nilai-nilai positif. Karenanya, karakter religius menjadi modal awal untuk membentuk karakter yang lainnya. Pengertian karakter religius itu? Dalam bahasa Arab, karakter diartikan huluk sajiyah tau'um. Kadang juga diartikan syakhsiyah yang lebih dekat dengan personality atau kepribadian. Sedangkan menurut Kemendiknas, karakter sendiri adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Dari pemaparan para ahli di atas tentang pengertian karakter, maka disimpulkan bahwa karakter adalah sifat, watak, atau akhlak alami yang dimiliki setiap individual dalam kehidupan yang dibentuk sesuai dengan lingkungan sekitar, yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang diimplementasikan dalam setiap kehidupannya untuk mencapai suatu tujuan. Kata dasar religius adalah religi, yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lainnya, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya. Pada saat zaman sekarang ini, peserta didik sangat membutuhkan karakter religius dalam menghadapi degradasi moral dan perubahan zaman. Maka, peserta didik diharapkan mampu memiliki dan berperilaku dengan ukuran baik dan buruk yang didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. Setiap manusia di dunia ini memiliki kepribadian baik dan buruk. Dua kepribadian ini akan selalu menemani keseharianmu dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Walau kepribadian yang buruk atau negatif selalu kita lakukan tanpa sadar, tentunya setiap manusia pasti menginginkan untuk memiliki kepribadian yang baik. Namun, walau hanya 5% dalam dirinya, pastilah masih tersisa kepribadian buruk. Ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik. 1. Jujur. Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah dengan selalu berkata jujur. Mereka menyadari justru ketidakjujuran kepada orang lain pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang berlarut-larut. 2. Adil. Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan di saat ia terdesak sekalipun. 3. Bermanfaat bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari sisi diri seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. 4. Rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong dan mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan gagasan dan kehendaknya. 5. Bekerja efisien. Mereka mampu menempatkan semua perhatian mereka pada pekerjaannya saat itu, dan begitu saat mengerjakan pekerjaan yang lain juga. 6. Memiliki visi ke depan. Mereka mampu mengajak orang-orang masuk ke angan-angannya, kemudian menggambarkan begitu rinci dan cara untuk ke sana. Orang-orang yang memiliki kepribadian buruk dan selalu berpikiran negatif juga dapat digolongkan sebagai manusia dengan kualitas diri yang rendah, yang mana ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Tidak suka dikritik. Orang-orang yang memiliki ciri seperti ini akan sulit berubah ke arah yang lebih baik. Sebab, orang yang memiliki ciri seperti ini biasanya menolak menerima masukan atau pendapat orang lain karena merasa dirinya sudah benar. 2. Suka mengkritik orang lain.
Jika orang dengan kualitas diri rendah itu tidak suka dikritik, namun mereka adalah orang-orang yang sangat suka mengkritik orang lain, apalagi dengan kritikan pedas dan menjurus ke arah hal yang negatif. Terlihat sangat egois memang, namun itulah kepribadian mereka. 3. Haus akan pujian. Ada saja orang-orang yang terbuai dengan pujian hingga lupa diri. Nah, keadaan seperti inilah yang sangat berbahaya. Sebab, jika seseorang sudah terlanjur haus akan pujian, menunjukkan seseorang tidak ikhlas dalam beribadah. Haus pujian dari orang lain juga merupakan sebuah tanda jika ia ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Namun, saat tidak ada yang memuji, mereka akan merasa tidak semangat dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Bagaimana sih menjadi insan yang berkarakter? Metode pembentukan karakter terdiri dari 5 metode, yaitu metode keteladanan, metode pembiasaan, metode nasihat, metode perhatian atau pengawasan, dan metode hukuman. Karakter religius dan Qurani. Kementerian Lingkungan Hidup dikutip oleh Tantowi 2012 menjelaskan 5 aspek religius dalam Islam. Pertama, aspek iman, menyangkut keyakinan dan hubungan manusia dengan Tuhan, malaikat, para nabi, dan sebagainya. 2. Aspek Islam, menyangkut frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya sholat, puasa, dan zakat. 3. Aspek ihsan, menyangkut pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan, takut melanggar, dan lain-lain. 4. Aspek ilmu, yang menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-ajaran agama. 5. Aspek amal, menyangkut tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya menolong orang lain, membela orang lemah, bekerja, dan sebagainya. Menurut Maimun dan Fitri, nilai-nilai religius adalah sebagai berikut. 1. Nilai ibadah. 2. Nilai jihad. 3. Nilai amanah dan ikhlas. 4. Nilai akhlak dan kedisiplinan. 5. Nilai keteladanan. Menurut Husan Al-Tariki, religiusitas dapat dilihat dari kriteria atau ciri-ciri berikut. 1. Kemampuan melakukan diferensiasi. 2. Berkarakter dinamis. 3. Integral. 4. Sikap berimbang antara kesenangan dunia tanpa melupakan akhirat. Nilai karakter religius dalam buku konsep dan pedoman PPK memiliki beberapa subnilai yang mencerminkan dimensi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta, yaitu 1. Cinta damai dan toleransi. 2. Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. 3. Teguh pendirian dan percaya diri. 4. Kerjasama yang baik antar pemeluk agama dan kepercayaan. 5. Anti bully dan kekerasan. 6. Persahabatan. 7. Ketulusan. 8. Tidak memaksakan kehendak. 9. Mencintai lingkungan. 10. Melindungi yang kecil dan lemah. Moral karakter Qurani menjadikan manusia untuk menjadi pembelajar sepanjang hidupnya, berkemampuan membaca, memahami, sekaligus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak dan sudah sangat jelas beragam ilmu yang dapat digali dari kitabullah menyangkut metode pembentukan karakter manusia. Karakter dibentuk melalui proses pembelajaran di beberapa tempat, seperti di rumah, kampus, di lingkungan sekitar tempat tinggal. Beberapa yang berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang adalah keluarga inti, kerabat, guru atau dosen, dan lingkungan. Karakter seseorang biasanya akan sejalan dengan perilakunya, yakni sebuah akumulasi dari pembiasaan-pembiasaan. Karena itu, guna membangun sebuah karakter Qurani di dalam masyarakat harus dimulai dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baik dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga inti dan lingkungan terdekat. Biasakan diri dengan lebih dahulu mengenal kandungan kitab suci Al-Quran, membiasakan diri dengan rutin membacanya setiap hari, bahkan setiap saat dipahami. Melakukan tadabbur atas kandungan kitab suci Al-Quran, sehingga pada gilirannya akan terbangun karakter Qurani yang komprehensif dan komunal, tidak semata secara individual, tetapi juga didukung oleh ruang lingkup sosial yang sejalan dengan nilai-nilai kitabullah. Penerapan karakter religius dan Qurani pada kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Melakukan segala sesuatu dengan pedoman sunnah Rasulullah dan kitab suci Al-Quran. 2. Banyak bersedekah. 3. Membantu orang lain dengan ikhlas. 4. Tidak menunda-nunda ibadah. 5. Menjaga tutur kata dengan artian berkata baik dan sopan dengan orang lain. 6. Selalu berpikiran positif. 7. Jujur dalam melakukan segala hal. 8. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 9. Selalu menyebarkan kebaikan. 10. Bertanggung jawab.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.